Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai Statement of Cash Flows atau laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki primary purpose, yaitu menyediakan informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode. Informasi ini penting karena menunjukkan bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dalam aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan. Selain itu, terdapat secondary objective, yaitu memberikan informasi berbasis kas mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Informasi ini membantu pengguna laporan memahami sumber dan penggunaan kas secara lebih detail dibandingkan laporan laba rugi atau neraca. Laporan arus kas memberikan beberapa manfaat penting, yaitu yang pertama, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Ketiga, menjelaskan perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan yang keempat, menunjukkan transaksi kas dan non-kas yang terjadi selama periode, terutama terkait investasi dan pendanaan. Dengan demikian, laporan arus kas membantu investor, kreditor, dan manajemen dalam mengambil keputusan ekonomi yang lebih akurat. Laporan arus kas dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, operating activities atau aktivitas operasi. Yang kedua, investing activities atau aktivitas investasi. Dan yang ketiga, financing activities atau aktivitas pendanaan. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan perusahaan. Contoh arus kas masuk dari aktivitas operasi itu seperti penjualan barang atau jasa, penerimaan bunga dari pinjaman, dan juga penerimaan dividen dari investasi. Nah, kalau contoh arus kas keluarnya itu seperti pembayaran kepada vendor, pembayaran upah kepada karyawan, pembayaran pajak, dan juga pembayaran bunga kepada kreditur. Nah, aktivitas operasi ini biasanya berkaitan dengan item laporan laba rugi. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan aktivitas investasi. Aktivitas investasi berhubungan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lainnya. Contoh arus kas masuk itu seperti penjualan tanah, bangunan, dan juga peralatan. Ada lagi penjualan surat berharga atau investasi lain dan juga penagihan pokok pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Nah, kalau contoh arus kas keluarnya itu seperti pembelian aset tetap, pembelian surat berharga atau investasi lain, dan juga pemberian pinjaman kepada pihak lain. Aktivitas ini umumnya berkaitan dengan aset non-kas jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan melibatkan transaksi yang mengubah struktur ekuitas dan kewajiban jangka panjang. Contoh arus kas masuknya itu seperti penerbitan saham dan juga obligasi atau pinjaman jangka panjang. Kalau contoh arus kas keluarnya itu seperti pembayaran dividen, pembelian kembali saham, serta pelunasan peminjaman jangka panjang. Aktivitas pendanaan biasanya memengaruhi ekuitas dan kewajiban non-lancar. Jadi secara keseluruhan, laporan arus kas ini memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana perusahaan menghasilkan, menggunakan, serta mengelola kas. Ketiga klasifikasi seperti operasi, investasi, dan juga pendanaan ini membantu pengguna laporan keuangan memahami kondisi likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan secara lebih akurat. Selanjutnya di sini ada produk life cycle dan arus kas. Pada bagian ini kita melihat hubungan antara siklus hidup produk dan pola arus kas perusahaan. Siklus hidup produk terdiri dari 4 fase yaitu introductory, growth, maturity, dan decline. Pada fase introductory, arus kas operasi umumnya masih negatif karena perusahaan masih merintis produk dan belum menghasilkan penjualan yang cukup. Pada fase growth, arus kas operasi mulai meningkat seiring meningkatnya penjualan. Pada fase maturity, arus kas operasi berada pada titik tertinggi karena produk sudah stabil dan memiliki pasar yang kuat. Dan pada fase decline, arus kas operasi menurun seiring menurunnya permintaan produk. Sementara itu, arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan juga berubah sepanjang siklus hidup, mencerminkan kebutuhan modal dan strategi pendanaan perusahaan. Yang kedua adalah cash and cash equivalents.
Cash and cash equivalents adalah kas dan investasi jangka sangat pendek yang sangat liquid. IASB merekomendasikan bahwa dalam laporan arus kas yang digunakan bukan hanya cash, tetapi cash and cash equivalents. Cash equivalents harus memenuhi dua karakteristik utama. Yang pertama, dapat segera dikonversi menjadi jumlah kas yang diketahui, dan yang kedua, memiliki jangka waktu sangat dekat dengan jatuh tempo, sehingga resikonya sangat kecil terhadap perubahan nilai, misalnya akibat perubahan suku bunga. Secara umum, hanya investasi yang memiliki jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang digolongkan sebagai cash equivalents. Contoh yang termasuk cash equivalents itu seperti deposito jangka pendek, treasury bills, dan commercial paper. Lalu kita masuk ke format of the statement of cash flow. Format laporan arus kas itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi yang meliputi laba bersih yang kemudian disesuaikan dengan item non-kas dan perubahan akun-akun operasi seperti piutang, utang, dan juga persediaan. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, berisi daftar arus kas masuk dan keluar terkait pembelian atau penjualan aset tetap maupun investasi jangka panjang. Dan yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas yang memengaruhi ekuitas dan kewajiban jangka panjang seperti penerbitan saham, utang, atau pembayaran dividen. Di bagian akhir, laporan ini menunjukkan kenaikan atau penurunan bersih kas awal periode, dan juga kas pada akhir periode. Selanjutnya kita masuk ke preparing the statement of cash flow. Untuk menyusun laporan arus kas, ada 3 sumber informasi utama, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan komparatif atau neraca tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Yang kedua, data laporan laba rugi untuk mengidentifikasi arus kas dari aktivitas operasi. Dan yang ketiga, data transaksi lain yang tidak selalu muncul di laporan keuangan formal, namun memengaruhi kas. Proses penyusunan dilakukan melalui 3 langkah besar, yaitu yang pertama menentukan perubahan kas selama satu periode. Yang kedua, menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi, biasanya menggunakan metode tidak langsung. Dan yang ketiga, menentukan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan berdasarkan perubahan akun-akun terkait di neraca. Nah, pada bagian ini kita melihat ilustrasi penyusunan laporan arus kas menggunakan data dari perusahaan fiktif bernama Tax Consultants. Nah, Tax Consultants ini mulai beroperasi pada 1 Januari 2022. Pada tanggal tersebut, perusahaan menerbitkan 60.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $1 per lembar dan menerima kas sebesar $60.000. Selama tahun pertama, perusahaan menyewa ruang kantor, furniture, serta peralatan dan memberikan jasa konsultasi pajak. Data yang digunakan dalam ilustrasi ini mencakup laporan posisi keuangan komparatif pada awal dan akhir tahun 2022, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan juga informasi tambahan terkait transaksi kas. Lalu yang kedua, kita membahas mengenai comparative statements of financial position tahun pertama. Asetnya itu ada account receivable meningkat dari 0 menjadi $36.000, kas meningkat dari 0 menjadi $49.000. Jadi total aset pada akhir tahun adalah $85.000. Lalu di bagian ekuitas dan liabilitasnya ada ordinary shares meningkat menjadi $60.000, retained earnings meningkat menjadi $20.000, dan juga accounts payable naik menjadi $5.000. Total ekuitas dan liabilitas juga menjadi $85.000. Kenaikan-kenaikan ini menunjukkan adanya penerbitan saham, pembentukan laba selama tahun berjalan, timbulnya utang usaha, dan juga peningkatan piutang dari jasa yang diberikan. Data ini nantinya digunakan untuk menentukan perubahan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Lalu ada income statement tahun pertama, konsultan tax yang menunjukkan pendapatan sebesar $125.000, beban operasional sebesar $85.000, laba sebelum pajak $40.000, beban pajaknya $6.000, dan juga laba bersihnya $34.000. Angka laba bersih ini akan menjadi titik awal dalam menghitung arus kas dari aktivitas operasi, terutama jika menggunakan metode tidak langsung. Lalu terdapat juga informasi tambahan, yaitu perusahaan mengumumkan dan membayar dividen sebesar $14.000 selama tahun tersebut. Informasi ini penting untuk
supaya kita bisa menghitung arus kas dari aktivitas pendanaan dan juga menyesuaikan perubahan retained earnings dalam laporan arus kas. Selanjutnya, kita akan menganalisis arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, step yang pertama yaitu kita perlu menentukan perubahan arus kas. Berarti kita harus membandingkan saldo kas perusahaan dari dua titik waktu yang berbeda, yaitu pada awal dan akhir periode akuntansi, untuk mengetahui apakah kas perusahaan ini meningkat atau menurun. Nah, kan bisa lihat dari contoh laporan komparatif yang disajikan ini. Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo kasnya itu 49.000. Nah, padahal awalnya pada tanggal 1 Januari 2022, saldo kas itu tercatat sebesar 85.000. Sehingga di sini kita tahu bahwa ada penurunan kas sebesar 36.000. Lalu step yang kedua adalah kita menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Setelah mengetahui perubahan total kas, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah inti dari bisnis perusahaan dan ada beberapa prinsip penting di sini. Yang pertama adalah cash basis atau basis kas. Perusahaan harus menentukan pendapatan dan beban murni berdasarkan basis kas. Ini berbeda dengan basis accrual yang digunakan pada laporan laba rugi biasa. Yang kedua adalah eliminasi transaksi non-kas. Kita harus mengeliminasi dampak transaksi laporan laba rugi yang tidak menghasilkan peningkatan atau penurunan kas, misalnya beban depresiasi atau amortisasi. Dan yang ketiga adalah metode konversi. Konversi laba bersih atau net income menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dilakukan melalui dua metode utama, yaitu metode langsung atau direct method dan juga metode tidak langsung atau indirect method. Nah, pada bagian bawah ini itu disajikan hubungan fundamental antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Laba bersih atau net income merupakan hasil dari pendapatan yang diakui atau recognized revenues dikurangi beban yang dikeluarkan, incurred expense. Yang kedua, ada laba bersih dikonversi. Untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi, maka kita harus mengeliminasi pendapatan non-kas. Ini adalah pendapatan yang diakui tetapi uangnya belum diterima. Dan juga mengeliminasi beban non-kas. Ini adalah beban yang dicatat tetapi tidak melibatkan pengeluaran kas seperti depresiasi. Dengan melakukan penyesuaian ini pada laba bersih kita sampai pada angka yang sesungguhnya kita cari, yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Terima kasih. Nah, di sini ada bagaimana perubahan account receivable dan juga payable itu bisa mempengaruhi kas dari aktivitas operasi, khususnya itu saat pakai metode indirect atau metode tidak langsung. Nah, jadi di sini account receivable itu meningkat sebesar 36.000 dari $0 ke $36.000, yang dimana ini tuh artinya perusahaan itu mencatat pendapatan tapi belum terima kasnya. Nah, walaupun pendapatannya itu naik, kas yang benar-benar diterima itu lebih kecil. Karena itu, kenaikan piutang itu harus dikurangkan dari laba bersih saat menghitung arus kas operasi. Nah, kemudian selanjutnya di account payable ini meningkat sebesar $5.000, yang artinya perusahaan ini tuh punya beban yang udah diakuin tapi belum dibayar secara kas. Jadi kas yang keluar tuh sebenarnya lebih kecil dibandingkan beban yang diakui. Maka kenaikan utang usaha itu harus ditambahkan ke laba bersih. Nah, selanjutnya setelah menghitung arus kas operasi, lanjut ke step 3 di mana itu menentukan arus kas dan juga aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, di sini ada kenaikan ordinary shares sebesar $60.000 karena perusahaan itu mengeluarkan saham baru. Nah, itu tuh artinya ada kas masuk sebagai aktivitas pendanaan. Terus retained earnings-nya itu naik sebesar $20.000, di mana itu berasal dari laba bersih sebesar $34.000 dikurangi dividen sebesar $14.000. Dividen itu sendiri itu masuk ke kategori arus kas keluar aktivitas pendanaan. Selanjutnya di sini ada 3 laporan penting yang digunakan untuk menyusun arus kas pada tahun kedua, yaitu ada statement of cash flow pada tahun pertama, terus comparative statement of financial position pada tahun kedua, dan juga income statement tahun kedua. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung perubahan kas selama tahun tersebut. Nah, perubahan kas ini tuh bisa jadi dasar dalam menentukan apakah perusahaan ini mengalami peningkatan atau penurunan
kas sebelum kita nyari tahu sumber dan juga penggunaan kasnya. Nah, selanjutnya di sini ada penurunan account receivable dan juga kenaikan account payable pada tahun kedua. Nah, yang pertama kita bahas dulu penurunan account receivable. Nah, penurunan piutang ini tuh artinya perusahaan itu menerima lebih banyak kas daripada pendapatan yang dilaporkan secara akrual. Nah, jadi ini tuh nambah arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kemudian selanjutnya ke kenaikan account payable pada tahun kedua. Jadi, utang usaha ini kembali meningkat sebesar $35.000 sama kayak tahun sebelumnya. Ini tuh artinya perusahaan ini mengakui beban lebih besar daripada kas yang dibayarkan. Nah, ini juga ditambahkan kembali ke laba bersih saat menghitung arus kas operasi menggunakan metode tidak langsung. Selanjutnya di sini ada penyusutan. Nah, penyusutan pada tahun kedua ini tuh ada sebesar 21.000, terdiri dari $11.000 untuk gedung dan juga $10.000 untuk peralatan. Nah, karena penyusutan ini tuh adalah beban non kas, jadi dia itu harus ditambahkan ke laba bersih saat ngitung arus kas operasi. Kemudian di sini juga diterangkan ke langkah berikutnya, ini yaitu menghitung arus kas dari investasi dan juga pendanaan untuk tahun kedua. Itu dilakukan setelah penyesuaian operasi itu dilakukan. Selanjutnya di sini ada dua transaksi di mana ada increase in land dan juga increase in building. Nah, pertama ini tuh perusahaan itu beli tanah senilai $70.000. Nah, karena ini tuh pembelian, itu kan artinya kas keluar nih. Jadi itu dicatat sebagai arus kas keluar investasi. Terus yang kedua ini perusahaan itu beli gedung senilai $200.000 cash. Nah, itu juga masuk ke pembelian aset jangka panjang. Jadi itu dicatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas investasi juga. Nah, kedua transaksi ini menunjukkan bahwa perusahaan itu melakukan ekspansi aset tetap yang cukup besar pada tahun tersebut. Selanjutnya dijelaskan bahwa akun equipment mengalami peningkatan sebesar 68.000 dari tahun 2022 ke tahun 2023. Peningkatan ini tidak terjadi karena revaluasi atau penyesuaian lain, tetapi karena perusahaan menggunakan kas untuk membeli peralatan baru. Pembelian peralatan termasuk dalam aktivitas investasi, sehingga kenaikan ini mewakili arus kas keluar yang nantinya akan ditampilkan dalam bagian investing activities pada laporan arus kas. Dengan kata lain, perubahan pada akun peralatan merupakan bukti bahwa perusahaan melakukan investasi pada aset tetap baru sehingga mengurangi kas. Selanjutnya, increase in bonds payable menjelaskan bahwa akun bonds payable mengalami peningkatan sebesar 150.000 dari tahun 2022 ke tahun 2023. Kenaikan dalam kewajiban obligasi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi, perusahaan menerima kas dari investor, sehingga ini merupakan arus kas masuk yang dilaporkan dalam bagian financing activities pada laporan arus kas. Dengan demikian, peningkatan bonds payable mencerminkan keputusan perusahaan untuk memperoleh pendanaan melalui utang jangka panjang. Selanjutnya, increase in retained earnings year 2 menjelaskan bahwa retained earnings meningkat sebesar 116.000 selama tahun 2023. Selanjutnya, mencantumkan dua faktor utama yang menyebabkan perubahan tersebut. Pertama, net income sebesar 134.000 yang diperoleh perusahaan selama tahun berjalan meningkatkan saldo laba. Kedua, perusahaan membayar dividen sebesar 18.000 yang mengurangi saldo laba. Ketika laba bersih dan dividen digabungkan, peningkatan bersih saldo laba menjadi 134.000 dikurangi 18.000 sama dengan 116.000. Dan inilah angka yang muncul dalam perubahan retained earnings pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya, Statement of Cash Flow Year 2 menampilkan Statement of Cash Flow untuk tahun 2023 dan menunjukkan bagaimana kas perusahaan berubah selama periode tersebut. Bagian pertama adalah Cash Flows from Operating Activities dimulai dari net income sebesar 134.000 lalu disesuaikan dengan berbagai item non-kas dan perubahan akun kerja sehingga total kas bersih dari aktivitas operasi berjumlah 194.000. Bagian berikutnya adalah Investing Activities di mana perusahaan melakukan pembelian tanah, gedung, dan peralatan sehingga menghasilkan arus kas keluar total sebesar 338.000.
Pada financing activities, perusahaan menerima kas sebesar 150.000 dari penerbitan obligasi namun mengeluarkan 18.000 untuk pembayaran dividen menghasilkan arus kas masuk bersih sebesar 132.000. Ketika seluruh aktivitas digabungkan, perusahaan mengalami penurunan kas bersih sebesar 12.000 sehingga saldo kas akhir tahun menjadi 37.000. Selanjutnya dijelaskan bahwa penyusunan statement of cash flow membutuhkan beberapa sumber data yang saling melengkapi. Pertama, perusahaan menggunakan comparative statement of financial position, yaitu neraca dua periode awal dan akhir untuk melihat perubahan tiap akun dan menentukan apakah terjadi arus kas masuk atau keluar. Kedua, perusahaan menganalisis akun retained earnings karena perubahan pada laba ditahan sering dipengaruhi oleh laba bersih dan dividen yang berkaitan dengan arus kas. Ketiga, perusahaan menelusuri semua transaksi yang melibatkan kas, yaitu tiap kegiatan yang menghasilkan peningkatan atau penurunan kas. Terakhir, perusahaan juga memasukkan book entry seperti write-downs, amortization, dan depreciation. Meskipun tidak mengaruhi kas, akun-akun ini harus disesuaikan ketika menyusun arus kas, terutama dalam metode tidak langsung. Selanjutnya, indirect method additional adjustment menjelaskan bahwa dalam indirect method, penyusunan arus kas dari aktivitas operasi dimulai dari net income, lalu dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan efek transaksi non-kas dan perubahan akun-akun operasional. Pada bagian addition, dicantumkan item-item seperti penyesuaian amortisasi kerugian pelepasan aset, penurunan nilai aset, penurunan piutang, penurunan persediaan, penurunan beban dibayar di muka, dan kenaikan hutang lancar. Semua item ini menambah kembali arus kas karena kas sebelumnya mengulangi laba tapi tidak mengurangi kas. Sementara itu, bagian deduction memuat item yang harus dikurangkan dari laba bersih seperti amortisasi premium obligasi, penurunan kewajiban pajak tangguhan, pendapatan dari investasi metode ekuitas, kenaikan piutang, kenaikan persediaan, kenaikan beban dibayar di muka, serta penurunan hutang. Semua kali ini mengurangi kas atau menunjukkan arus kas yang belum direalisasikan sehingga harus dikurangkan untuk menghasilkan angka arus kas operasi yang benar. Selanjutnya, terdapat contoh perusahaan Drogba SA beserta data posisi keuangan pada 31 Desember 2022 dan pada tanggal mulai beroperasi yaitu 1 Januari 2022. Karena perusahaan baru memulai operasional di tahun tersebut, posisi awal seluruh akun adalah 0. Pada akhir tahun, beberapa akun menunjukkan saldo seperti PPE 90.000, persediaan 160.000, hutang usaha 60.000, accrued expenses 20.000, piutang usaha 15.000, prepaid expense 8.000, dan kas 159.000. Info ini menjadi dasar dalam analisis perubahan akun untuk menghitung kas berbasis metode langsung, terutama untuk menentukan kas yang diterima dari pelanggan, kas dibayar kepada pemasok, dan kas dibayar untuk biaya operasional. Selanjutnya, ditambahkan laporan laba rugi Drogba SA tahun 2022 yang meliputi penjualan 780.000, harga pokok penjualan 450.000, beban operasional 160.000, dan penyusutan 10.000. Setelah memperhitungkan beban pajak 48.000, laba bersih yang dihasilkan adalah 112.000. Saat ini juga menyertakan informasi tambahan yang sangat penting untuk menyusun arus kas. A. Dividen sebesar 70.000 dibagikan tunai. B. Kenaikan hutang usaha terjadi karena pembelian persediaan. Dan C. Perubahan prepaid expense serta accrued expense berkaitan dengan aktivitas operasional. Info tambahan ini memungkinkan konversi angka laba dan biaya aktual menjadi aliran kas aktual dengan metode langsung. Selanjutnya dijelaskan cara menghitung cash payment to supplier menggunakan metode langsung. Drogba SA melaporkan COGS sebesar 450.000 pada laporan laba rugi, namun angka COGS bukanlah jumlah kas yang benar-benar dibayarkan kepada pemasok sehingga harus disesuaikan dengan perubahan persediaan. Pada tahun 2022, persediaan meningkat sebesar 160.000 yang berarti perusahaan membeli lebih banyak barang daripada yang dijual. Oleh karena itu, pembelian dihitung dengan menambahkan kenaikan persediaan ke COGS menghasilkan total pembelian sebesar 610.000. Saat ini juga menampilkan akun-akun payable yang menunjukkan bahwa dari total pembelian tersebut, saldo hutang usaha pada akhir tahun adalah 60.000 sehingga kas yang benar-benar dibayarkan kepada pemasok adalah 550.000. Intinya, pembelian dihitung dari COGS ditambah perubahan persediaan lalu disesuaikan lagi dengan perubahan hutang usaha untuk menemukan kas yang dikeluarkan. Selanjutnya, konsep sebelumnya dan menegaskan bahwa cash payment to supplier diperoleh dengan menyesuaikan angka pembelian terhadap perubahan accounts payable. Jika hutang usaha meningkat, perusahaan belum membayar semua pembeliannya secara tunai sehingga kas yang keluar lebih kecil. Jika hutang usaha menurun, berarti sebagian pembelian periode sebelumnya telah dibayar tunai. Rumus yang ditampilkan menunjukkan bahwa kas yang dibayarkan kepada pemasok dihitung dari COGS yang ditambah atau dikurangi perubahan persediaan, kemudian dikurangi kenaikan hutang usaha atau ditambah penurunan hutang usaha. Grafik akun hutang usaha menunjukkan bahwa pembelian sebesar 610.000 dikaitkan dengan hutang akhir 60.000 sehingga total kas yang dibayarkan tetap 550.000 seperti perhitungan sebelumnya. Selanjutnya, Major Classes of Cash Receipt and Payments menampilkan tabel besar yang merangkum penyesuaian yang diperlukan dalam metode tidak langsung untuk menghitung arus kas operasi. Pada sisi addition ditujukan item-item yang menambah kembali laba bersih karena sebelumnya sudah mengurangi laba tetapi tidak mengurangi kas seperti penyusunan amortisasi, kerugian penjualan aset, kenaikan utang, dan penurunan aset lancar. Pada sisi deduction terdapat item yang harus dikurangi dari laba bersih seperti pendapatan non-kas, keuntungan penjualan aset, serta perubahan akun yang menunjukkan penggunaan kas, misalnya kenaikan piutang, kenaikan persediaan, kenaikan beban dibayar di muka, serta penurunan utang.
Selanjutnya juga diberikan gambaran bahwa perbedaan antara laba akrual dan kas terutama berasal dari transaksi non-kas dan perubahan akun operasional. Selanjutnya, menghitung cash payment for operating expenses dengan metode langsung. Coba Esa melaporkan beban operasional sebesar 160.000 dalam laporan laba rugi, namun angkanya berbasis accrual sehingga perlu disesuaikan untuk mengetahui jumlah kas yang benar-benar dibayarkan. Penyesuaian dilakukan dengan melihat perubahan pada prepaid expense dan accrued expense payable. Jika prepaid expense meningkat, artinya perusahaan membayar lebih banyak secara tunai dibandingkan dengan beban yang diakui, sehingga kas yang dikeluarkan lebih besar. Sebaliknya, jika prepaid expense menurun, kas yang dibayar lebih sedikit. Begitu pula dengan accrued expense payable, kenaikan menunjukkan adanya beban yang belum dibayar secara tunai, sehingga kas keluar lebih kecil, sementara penurunan berarti perusahaan telah membayar beban periode sebelumnya. Rumus pada gambar merangkum bahwa kas yang dibayar atau beban operasi dihitung dari operating expenses yang disesuaikan dengan perubahan kedua akun tersebut. Selanjutnya, dijelaskan cara menentukan kas yang dibayarkan untuk pajak penghasilan. Pada laporan laba rugi, Drogba SA melaporkan beban pajak sebesar 48.000. Jumlah ini ternyata sama dengan kas yang dibayarkan. Bagaimana hal ini diketahui? Karena laporan posisi keuangan menunjukkan adanya saldo income taxes payable baik pada awal maupun akhir periode. Artinya seluruh beban pajak yang diakui sudah dibayar tunai selama tahun tersebut. Dengan demikian, cash paid for income taxes sama dengan beban pajak yang tercantum di laporan laba rugi. Ini menegaskan bahwa kas pajak dihitung dengan menyesuaikan beban pajak terhadap perubahan akun pajak terutang, dan karena perubahan tersebut nilainya tetap 48.000. Selanjutnya, ditunjukkan ringkasan bagaimana arus kas operasi dihitung dari data berbasis accrual menjadi data berbasis kas. Tabel di sisi kiri menampilkan angka laporan laba rugi seperti sales revenue, COGS, operating expense, dan beban pajak. Kolom tengah memperlihatkan penyesuaian tiap komponen, misalnya penurunan piutang, kenaikan persediaan, kenaikan utang, serta perubahan prepaid dan accrued expense. Dengan menerapkan seluruh penyesuaian tersebut adalah angka kas berbasis operasi. Misalnya, sales revenue dikurangkan kenaikan piutang menghasilkan 765.000 sebagai kas yang diterima dari pelanggan. COGS disesuaikan dengan perubahan persediaan dan ditanggung sales yang memungkinkan kas dibayar kepada pemasok sebesar 550.000. Operating expense disesuaikan dengan kenaikan prepaid expense dan perubahan accrued expense menghasilkan kas dibayar dan beban operasi 448.000. Beban pajak tetap 28.000 karena tidak ada perubahan pajak berutang. Setelah semua sudah digabung atau kas bersih dari aktivitas operasi adalah 19.000. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai rekonsiliasi laba bersih ke arus kas operasi. Nah, rekonsiliasi di sini menjelaskan mengapa laba bersih atau net income itu berbeda dengan kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Nah, perbedaan tersebut bisa muncul karena adanya beban ataupun pendapatan non-kas, kemudian ada perubahan akun-akun aset atau kewajiban operasi, kemudian juga bisa karena adanya unsur yang dicatat di laba tetapi tidak memengaruhi kas. Nah, kemudian di sini ada kelompok penyesuaian atau adjustment dalam rekonsiliasi. Nah, yang pertama di sini ada adjustment to net income dari depreciation, amortization, dan post-retirement benefit cost. Yang pertama, di sini ada depreciation dan amortisasi, di mana kedua akun ini kan merupakan akun beban yang mengurangi laba, tetapi tidak mengurangi kas. Nah, makanya dalam rekonsiliasi akan kembali ditambahkan ke net income. Hal ini termasuk dari amortisasi of aset yang tak berwujud dengan umur yang terbatas, kemudian amortisasi dari bond discount or premium. Kemudian yang kedua juga ada post-retirement benefit cost, di mana perusahaan kan melaporkan expense di laporan laba rugi, tetapi kas yang benar-benar dibayarkan bisa saja berbeda. Nah, maka di sini perlu dicari selisih antara expense dan cash paid-nya. Nah, selisih ini kemudian akan menjadi penyesuaian dalam rekonsiliasi. Kemudian di sini ada adjustment dari deferred income tax dan equity method, di mana di sini deferred income tax atau pajak tangguhan kan mempengaruhi net income tetapi tidak berdampak pada kas saat ini. Nah, jadinya perubahan deferred tax ini akan ditambahkan atau dikurangkan untuk menyesuaikan net cash. Kemudian yang kedua di sini ada equity method of accounting. Dalam metode ekuitas, laba perusahaan asosiasi akan meningkatkan investment account tetapi tidak menghasilkan kas. Maka net increase in investment account harus dikurangkan. Nah, kemudian dividen yang diterima saja yang masuk arus kas. Kemudian di sini ada adjustment to net income untuk losses and gains, di mana di sini kerugian, misalnya kayak kerugian penjualan aset, itu kan mengurangi laba, tapi bukan arus kas. Maka ini akan ditambahkan kembali ke net income. Kemudian begitu juga keuntungan. Keuntungan kan menambah laba, tetapi kas dari penjualan aset sudah dilaporkan di bagian investasi, bukan operasi. Nah, jadi supaya nggak terhitung secara double, maka gain harus dikurangkan dari net income pada bagian operasi. Kemudian di sini juga ada
adjustment untuk share based compensation, di mana biaya kompensasi berbasis saham merupakan non-cash expense. Jadi ketika menghitung arus kas operasi, expense ini akan ditambahkan kembali ke net income. Kemudian di sini adjustment terkait change in working capital, di mana bagian ini berkaitan dengan accounts receivable, inventory, accounts payable, dan sebagainya. Kemudian di sini salah satunya adalah kita akan bahas account receivable dan allowance for doubtful accounts, di mana biasanya arus kas operasi kan dipengaruhi oleh perubahan piutang usaha. Nah, jika piutang bersih meningkat, maka perusahaan kan belum menerima kas sehingga harus dikurangkan dari net income. Namun, ketika adanya allowance for doubtful accounts, yang mana allowance ini kan adalah akun kontra untuk memperkirakan piutang yang tertagih. Nah, bagaimana akun ini tuh mempengaruhi kas? Di mana di sini bad debt expense akan mengurangi laba tetapi tidak mengurangi kas. Kemudian maka harus direkonsiliasi, di mana bad debt expense akan ditambahkan kembali. Nah, perubahan pada ARNet tetap dianalisis untuk melihat apakah perusahaan ini benar-benar menerima kas. Nah, di sini contohnya dari Redmart AG, di mana net income-nya jadi 40.000, yang mana piutang yang berubah akan memengaruhi cash flow. Jika allowance bertambah, maka hal tersebut bukan bagian dari kas, sehingga harus dilakukan penyesuaian. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat penyesuaian atau rekonsiliasi dari account receivable menggunakan indirect method, di mana di sini terdapat statement of cash flow dari Redmark AG, di mana di sini merupakan data cash flow dari aktivitas operasi. Di sini terdapat net income sebesar 40.000 euro. Kemudian kita akan melakukan adjustment to rekonsiliasi net income to net cash, di mana di sini akan dikurangi dari terjadinya pengurangan account receivable, di mana berkurangnya piutang kan berarti kita menerima kas, sehingga di sini dikurangi sebesar 15.000 euro. Kemudian karena ada tambahan dari allowance for doubtful accounts ini tidak mempengaruhi kas, maka dikembalikan di net income sehingga menambah sebesar 6.000 euro. Jadi terdapat penyesuaian terdapat pada account receivable sebesar 9.000, sehingga cash flow from operating activities sebesar 31.000 euro. Selanjutnya di sini ada net approach to allowance for doubtful accounts dengan indirect method, di mana di sini cash flow dari aktivitas operasi net income-nya sama-sama 40.000 euro. Kemudian di sini langsung dikurangkan allowance for doubtful-nya, sehingga di sini hanya menambah account receivable sebesar 9.000, yang mana di sini mengurangi sehingga menjadi 31.000 euro. Selanjutnya di sini account receivable tetapi menggunakan direct method, di mana di sini kita akan melakukan perhitungan di mana perusahaan tidak boleh melakukan allowance for doubtful account sebagai perhitungan secara bersih, sehingga di sini sales revenue sebesar 100.000 kemudian akan dikurangi dengan expense terkait salaries, utilities, bad debts sebesar 60.000, sehingga net income-nya adalah 40.000 euro. Nah, selanjutnya di sini adalah lanjutan dari account receivable dengan direct method, di mana di sini apabila Redmart melakukan terjadi penambahan di account receivable sebesar 9.000 euro dari penjualan per tahun, maka akan dilaporkan penjualan sebesar 91.000, di mana awalnya kan penjualannya sebesar 100.000 sales revenue-nya, kemudian dikurangi dengan piutangnya, sehingga penjualan yang berbentuk kas hanya 91.000. Kemudian cash payment for operating expense sebesar 60.000. Nah, dua-duanya terjadi kesalahan pelaporan, di mana cash sales seharusnya dilaporkan sebesar 85.000, di mana ini merupakan sales sebesar 100.000 dikurangi dengan
15.000. Kemudian, total cash payment for operating expense harusnya dilaporkan sebesar 54.000, di mana ini merupakan hasil dari 60.000 dikurangi dengan bad debts-nya sebesar 6.000. Nah, sehingga seharusnya statement of cash flow-nya adalah sebagai berikut, di mana cash reserve for customer-nya 85.000, kemudian salaries paid 46.000, utilities paid sebesar 8.000, sehingga cash flow yang dikurangi 54.000. Sehingga net cash yang terjadi karena aktivitas operasi secara bersih adalah 31.000. Nah, kemudian di sini ada working capital change, di mana some change in working capital ini beberapa mempengaruhi cash, tetapi tidak mempengaruhi net income. Contohnya kayak pembelian dari short term non-trading equity securities, kemudian penerbitan dari short term non-trade not payable for cash, kemudian juga cash dividend payable. Kemudian di sini ada contoh dari net losses, di mana di sini diilustrasikan apabila terjadi kerugian sebesar 50.000 pound sterling dan total amount of charge to add back-nya sebesar 60.000, kemudian net cash provided by operating activity 10.000, maka di sini perhitungannya net income-nya di sini terjadi kerugian sebesar 50.000, kemudian akan disesuaikan dengan depreciation of plant assets-nya sebesar 55.000, kemudian amortization of patents-nya sebesar 5.000, sehingga terjadi penyesuaian sebesar 60.000, di mana ini menambah cash, sehingga net cash dari aktivitas operasi sebesar 10.000 pound sterling. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai disclosures atau pengungkapan, di mana di sini kita akan bahas significant non-cash transaction. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa sih non-cash transaction. Non-cash transaction sendiri merupakan transaksi penting yang memengaruhi posisi keuangan, tetapi di sini tidak melibatkan penerimaan kas atau pengeluaran kas. Nah, karena tidak ada kas yang berubah, maka transaksi ini tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas utama, tetapi tetap harus dilakukan pengungkapan atau disclosure. Nah, tujuannya untuk memberikan gambaran lengkap mengenai aktivitas investasi dan pendanaan, kemudian memastikan transparansi kepada pemakai laporan keuangan. Nah, di sini terdapat jenis transaksi non-cash yang umumnya akan diungkapkan. Yang pertama di sini acquisition of assets by assuming liabilities. Contohnya seperti perusahaan memperoleh mesin senilai 500 juta dengan mengambil kewajiban lease atau sewa pembiayaan, di mana di sini tidak ada kas yang keluar, tetapi terdapat penambahan aset dan penambahan kewajiban. Nah, di sini termasuk juga membeli aset dengan menerbitkan saham sebagai gantinya. Kemudian juga ada exchange of non-monetary assets, di mana di sini terjadi ketika perusahaan menukar aset tetap dengan aset tetap yang lain. Misalnya menukar truk lama dengan truk baru, kemudian menukar tanah menjadi gedung, di mana di sini kan tidak terjadi pengeluaran atau pemasukan kas, tetapi tetap harus diungkapkan karena adanya perubahan. Kemudian di sini ada refinancing of long-term debt, di mana di sini contohnya utang obligasi yang jatuh tempo sebesar 1 miliar diganti dengan menerbitkan obligasi baru, di mana di sini kan jelas tidak ada kas yang keluar, tetapi utang lama dihapuskan dan terjadi utang baru. Kemudian juga ada conversion of debt or preference share to ordinary shares. Contohnya obligasi sebesar 300 juta, yang mana ini dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian juga bisa preference shares dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian yang kelima juga ada issuance of equity securities to retire debt, di mana perusahaan menerbitkan 20.000 lembar saham sebagai contohnya untuk melunasi utang bank. Nah, di sini tidak ada kas yang terlibat, tetapi utang berkurang dan kemudian ekuitas bertambah. Nah, kemudian di sini non-cash transaction ini tidak termasuk ke 3 bagian arus kas seperti operasi, investasi, pendanaan, tetapi harus diungkapkan dalam catatan arus laporan keuangan atau CALK. Kemudian jadwal terpisah di bawah laporan arus kas. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembaca untuk memahami perubahan posisi keuangan yang signifikan meskipun tidak melibatkan kas. Nah, di sini juga ada cara untuk menggunakan worksheet, di mana worksheet ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan atau laporan arus kas secara khusus apabila ingin memastikan hubungan antara perubahan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas.
Nah, di sini terdapat 3 langkah. Yang pertama di sini, langkah pertama kita akan memasukkan akun neraca dan saldo awal atau akhir. Kemudian, step 2 memasukkan data penjelasan perubahan akun. Kemudian yang ketiga, di sini kita akan menghitung perubahan kas dan memastikan kolom dari rekonsiliasi ini sudah balance.